Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Novisa Fitri, NPM 234110020. Saya dari kelas manajemen 23C Universitas Teknokrat Indonesia. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik mahasiswa di masa perkuliahan. Jadi, masa perkuliahan merupakan masa yang penuh dengan transisi dan perubahan. Ada banyak hal baru yang harus dipelajari dan diadaptasi, yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Selain itu, tuntutan akademik yang tinggi dan tekanan yang berprestasi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental dan fisik mereka agar dapat menjalani proses perkuliahan dengan sukses. Kemudian, mengapa sih penting menjaga kesehatan mental dan fisik mahasiswa saat masa perkuliahan? Karena dengan menjaga kesehatan mental dan fisik, kita dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar. Kemudian, meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif. Kemudian, meningkatkan mood dan kebahagiaan, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan rasa percaya diri, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, menjaga kesehatan mental dan fisik memiliki banyak manfaat bagi para mahasiswa. Dengan menjaga mental dan fisik, mahasiswa dapat belajar dengan efektif, berprestasi lebih baik, dan menjaga hidup dengan lebih bahagia dan sehat. Jadi, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Beberapa faktor yang paling umum antara lain adalah beban belajar yang berat, tekanan untuk berprestasi, kurangnya tidur, kurang berolahraga, pola makan yang tidak sehat, mengkonsumsi kafein dan alkohol secara berlebihan, merokok, masalah hubungan, kesepian, diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. Lalu, apa saja sih tips untuk menjaga kesehatan mental dan fisik selama masa kuliah? Yang pertama adalah mengatur waktu dengan baik. Kita dapat membuat jadwal belajar dan kegiatan yang realistis dan mematuhi jadwal tersebut. Kemudian istirahat yang cukup. Memastikan untuk tidur selama 7-8 jam saat malam. Kemudian makan makanan yang sehat. Mengkonsumsi banyak buah, sayur, dan protein. Kemudian makan makanan yang sehat. Kita dapat mengkonsumsi banyak buah, sayur, dan protein. Dan kita menghindari makanan olahan makanan cepat saji dan minuman manis. Lalu berolahraga secara teratur. Kita dapat melakukan olahraga minimal 30 menit setiap hari. Lalu mengelola stres dengan baik. Menemukan cara yang sehat untuk mengelola stres seperti yoga, meditasi, atau menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai. Contohnya dengan keluarga, ayah, ibu, adik, dan teman-teman. Kemudian bergabung dengan komunitas atau organisasi. Ini juga dapat membantu kita bertemu orang baru dan membangun jaringan pertemanan. Lalu mencari bantuan jika kita membutuhkannya. Apabila kita merasa kewalahan, kita jangan sampai ragu untuk mencapai atau mencari bantuan profesional dari psikolog atau konselor. Jadi, ada banyak hal yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Dengan mengikuti tips-tips di atas, mahasiswa dapat menjalani masa perkuliahan dengan lebih sukses dan bahagia. Jadi, menjaga kesehatan mental dan fisik merupakan investasi penting bagi masa depan mahasiswa. Dengan menjaga kesehatan mental dan fisik, mahasiswa dapat mencapai potensi penuh mereka dengan menjalani hidup yang bahagia dan sukses. Selanjutnya ada dampak negatif dari kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental dan fisik. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental dan fisik selama perkuliahan dapat membawa berbagai dampak negatif, seperti penurunan prestasi akademik. Contohnya stres, kecemasan, dan depresi dapat mengganggu konsentrasi dan fokus belajar, sehingga berakibat pada penurunan prestasi terbaik
di prestasi akademik. Selanjutnya, masalah kesehatan fisik. Contohnya seperti kurang tidur, kurang berolahraga, dan pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan fisik. Contohnya seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Selanjutnya masalah kesehatan mental, yaitu stres, kecemasan, dan depresi dapat berkembang menjadi masalah gangguan kecemasan generalisata, gangguan depresi mayor, dan bahkan bunuh diri. Selanjutnya penyalahgunaan zat. Mahasiswa yang mengalami stres dan depresi mungkin lebih berisiko menyalahgunakan zat seperti mengkonsumsi alkohol, narkoba, dan tembakau sebagai cara untuk mengatasi masalah mereka. Dan yang terakhir adalah perilaku beresiko. Mahasiswa yang mengalami stres dan depresi mungkin lebih beresiko terlibat dalam perilaku beresiko seperti seks yang tidak aman, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan perkelahian. Selanjutnya adalah manfaat menjaga kesehatan mental dan fisik. Menjaga kesehatan mental dan fisik selama masa perkuliahan memiliki banyak manfaat. Seperti yang pertama, meningkatkan prestasi akademik. Mahasiswa yang sehat secara mental dan fisik dapat lebih fokus dan konsentrasi saat belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik mereka. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan fisik. Contohnya seperti tidur yang cukup, berolahraga secara teratur, dan pola makan yang sehat dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental tubuh mahasiswa. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan mental. Mengelola stres dengan baik dan membangun hubungan yang sehat dapat mencegah masalah kesehatan mental dan kesehatan fisik lebih serius. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan mental dan fisik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, membuat mahasiswa merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka. Lalu, tantangan apa saja sih dalam menjaga kesehatan mental dan fisik selama masa kuliah? Selain faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa tantangan khusus yang dihadapi mahasiswa dalam menjaga kesehatan mental dan fisik mereka di saat perkuliahan. Contohnya seperti beban keuangan. Mahasiswa seringkali harus bekerja paruh waktu untuk membantu membiayai pendidikan mereka. Ini dapat membuat mereka kekurangan waktu untuk belajar, berolahraga, dan bersantai. Kemudian, kesepian dan isolasi sosial. Beradaptasi dengan lingkungan kampus yang baru dan jadwal yang padat dapat membuat mahasiswa mereka kesepian dan terisolasi secara sosial. Selanjutnya ada FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu media sosial dapat membuat mahasiswa merasa seolah-olah mereka selalu ketinggalan sesuatu, yang dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Selanjutnya adalah cyberbullying. Mahasiswa rentan terhadap cyberbullying yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Selanjutnya diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, orientasi seksual, atau identitas gender dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan. Apa saja sih strategi dalam menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama adalah mencari keseimbangan antara belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Kita dapat membuat jadwal yang realistis dan mengalokasikan waktu untuk semua aktivitas penting. Membangun jaringan sosial yang kuat, seperti bergabung dengan klub, organisasi, atau kegiatan kampus lainnya untuk bertemu orang baru dan membangun hubungan yang positif. Kemudian, menggunakan sosial media secara mindful, yaitu membatasi penggunaan media sosial dan menghindari dalam membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Selanjutnya, melawan cyberbullying. Jika kita menjadi korban cyberbullying, segera melapor kepada pihak berwenang dan cari dukungan dari teman atau keluarga. Selanjutnya, mencari dukungan dari orang lain,
yaitu bicara dengan teman, keluarga, atau konselor jika kita mengalami diskriminasi. Selanjutnya yaitu penting dalam self-care. Apa sih pentingnya self-care itu? Dan apa sih itu self-care? Self-care adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. Beberapa contoh self-care untuk mahasiswa yaitu yang pertama meditasi, yoga, mindfulness, meluangkan waktu di alam, menjalani hobi yang menyenangkan, membaca buku, dan mendengarkan musik. Selain itu, penting untuk belajar mengenali tanda-tanda pentingnya dari peringatan dari stres, yaitu kecemasan dan depresi. Selain itu, penting untuk belajar mengenali tanda-tanda peringatan dari stres, kecemasan, dan depresi. Jika kita mengalami gejala ini, penting untuk mencari bantuan profesional. Jadi, dalam menjaga kesehatan mental dan fisik selama berkuliah adalah hal yang penting, namun penuh dengan tantangan. Dengan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan kita, mengembangkan strategi yang mengatasi tantangan, dan memprioritaskan self-care, kita dapat menjalani masa perkuliahan dengan lebih sehat dan bahagia. Dan perlu diingat, mencari bantuan profesional bukanlah hal yang memalukan. Psikolog dan konselor ada untuk membantu kita, dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika kita membutuhkannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan apabila banyak salah kata dan ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.